Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mepresentasikan tentang proses membaca dan jenis membaca. Saya Hanifah Kinanti Aulina akan menjelaskan tentang proses membaca. Membaca merupakan suatu proses di mana mata terangsang oleh tulisan atau bacaan atau simbol sampai merespon rangsangan yang diterima. Proses membaca yaitu yang pertama, mata terangsang oleh bacaan atau tulisan. Selanjutnya, mata menerima rangsangan, lalu syaraf menyampaikan rangsangan kepada otak, lalu otak memproses rangsangan tersebut dalam bentuk pemahaman atau memahami bacaan. Selanjutnya, otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif dan pasif. Menurut Harjasudjana dan Mulyati 1997, proses membaca ada 5, yaitu proses psikologi, proses sensori, proses perseptual, proses perkembangan, dan proses perkembangan keterampilan. Membaca sebagai proses psikologi artinya membaca yang melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami suatu informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu intelijensi, usia mental, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian, sikap, pertumbuhan fisik, kemampuan persepsi, dan tingkat kemampuan membaca. Membaca sebagai proses sensori mengandung pengertian bahwa kegiatan membaca dimulai dengan melihat. Stimulus masuk melalui indera penglihatan mata setelah dilakukan pemaknaan atau pengucapan terhadap makna. Membaca sebagai proses perseptual mengandung pengertian bahwa membaca merupakan proses mengasosiasikan makna dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus atau lambang serta respon yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang tersebut. Membaca sebagai proses perkembangan artinya membaca pada dasarnya merupakan suatu proses perkembangan yang terjadi sepanjang hayat seseorang. Membaca sebagai proses perkembangan keterampilan mengandung arti bahwa membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat objektif, bertahap, bisa digeneralisasikan, merupakan perkembangan konsep, pengenalan dan identifikasi, serta merupakan interpretasi mengenai informasi. Saya Faiza Munirah dengan NIM 21042-21052. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan, tahun 2008, ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca waktu melakukan kegiatan membaca, maka dapat dibagi menjadi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring atau bersuara. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Menurut Tarigan, tahun 1982 dalam Dalman. Membaca senyap atau dalam hati. Membaca senyap atau dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati, kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Sehubung membaca dalam hati, menurut Tarigan tahun 1997 dan Harras tahun 2009 berpendapat bahwa dilihat dari cakupan bahan bacaan yang dibaca, secara garis besar kita dapat membedakannya atas 2 jenis kegiatan membaca, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif ini meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Membaca survei adalah membaca yang kita meneliti terlebih dahulu apa yang akan kita telaah. Membaca sekilas adalah sejenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi penerangan. Menurut
Tarigan tahun 1994. Membaca dangkal. Membaca dangkal bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal dan bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Saya Riri Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca intensif. Membaca intensif adalah studi seksama, telaah, teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek, kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Kuesioner, latihan pola-pola kalimat, latihan kosakata, telaah kata-kata, dikte, dan diskusi umum merupakan bagian dan teknik membaca intensif. Membaca intensif dibedakan atas membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi terdiri atas yang pertama, membaca teliti. Membaca jenis ini sama pentingnya dengan membaca sekilas, maka seringkali seseorang perlu membaca dengan teliti bahan-bahan yang disukai. Kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami tentang standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, dan pola-pola fiksi. Kemudian membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluatif, dengan tujuan untuk menemukan keseluruhan bahan bacaan, baik makna baris-baris, makna antar baris, ataupun makna balik baris. Selanjutnya membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Kemudian membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Nazak Landroverdiansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa terdiri atas 1. Membaca bahasa foreign language reading. Tujuan utama membaca bahasa adalah memperbesar daya kata, increasing word power, dan mengembangkan kosakata, developing vocabulary. Membaca sastra literary reading. Dalam membaca sastra, perhatian pembaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Apabila seseorang dapat mengenal serta mengerti seluk-beluk bahasa dalam suatu karya sastra, maka semakin mudah dia memahami isinya serta dapat membedakan antara bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Membaca juga diklasifikasikan berdasarkan kecepatannya, yaitu sebagai berikut. 1. Membaca memindai. Membaca memindai yaitu membaca dengan cepat suatu bahan bacaan untuk mendapatkan suatu kesan awal atau untuk menemukan sesuatu yang kita cari yang mungkin terdapat dalam bacaan tersebut. Puji Santoso 2007 halaman 45. 2. Membaca scanning. Membaca scanning adalah keterampilan membaca yang bertujuan untuk menemukan informasi khusus dengan sangat cepat. Yang ketiga, membaca skimming. Membaca skimming menuntut pembaca memiliki kemampuan untuk memproses teks dengan cepat guna memperoleh gambaran umum mengenai teks tersebut. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.